Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak ada batasnya dan senantiasa selalu dianugerahkan rejeki yang melimpah. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh seorang wanita dan dia adalah seorang mahasiswi dari salah satu universitas yang ada di ibu kota Jakarta. Si wanita itu mendapat tindak kekerasan hingga membuat nyawanya harus menghilang dikarenakan sebuah permasalahan harta warisan yang diperebutkan di dalam keluarganya. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Di kesempatan ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan kalian harus menonton sampai akhir video agar mendapat pelajaran atas apa yang sudah terjadi. Kisah ini sungguh sangat menyentuh hati sebab wanita muda yang berhijab tersebut adalah sosok yang dikenal mandiri dan pantang menyerah untuk menjadi seorang yang sukses dan membuat bangga kedua orang tuanya. Wanita kelahiran 10 Agustus pada tahun 1995 itu bernama Murniati. Dia tinggal di daerah ibu kota, tepatnya di Kecamatan Cengkareng di kota Jakarta Barat. Murniati dikenal sebagai seorang yang keras dalam pendirian. Saat dia ngotot ingin melanjutkan pendidikan, ibunya sempat melarangnya. Ibunya berkata bahwa dia tidak bisa membiayai sekolah putrinya tersebut dan uangnya habis untuk sekedar mendaftarkannya masuk ke universitas. Namun wanita berhijab itu tetap bersikukuh ingin berpendidikan, dia sampai rela untuk bekerja sampingan demi membiayai kuliahnya. Keinginan untuk sukses dan membanggakan kedua orang tuanya memang sangat tinggi, hingga akhirnya dia berhasil bersekolah di Universitas Muhammadiyah dan mengambil jurusan arsitektur. Murniati merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, ibunya bernama Popong dan ayahnya bernama Udang Barnas, akan tetapi ketika usianya sekitar 10 tahun ayahnya itu meninggal dunia. Ibu Murniati sempat menikah lagi dengan seorang pria yang berprofesi sebagai supir angkot, namun pernikahan itu hanya berjalan 1 bulan dan kandas dengan begitu saja. Lalu Ibu Murniati kemudian menikah lagi untuk yang ketiga kalinya dengan pria yang bernama Purwanto. Setelah menikah itu, Ibu Popong kemudian berpindah tempat tinggal di Jalan Makmur Pondok Rangon di Kecamatan Cipayung di kota Jakarta Timur. Lokasi rumah Ibu Popong dan anaknya berbeda. Murniati tinggal di sebuah rumah di pojok kanan desa yang memiliki jalan yang buntu. Awalnya Murniati tinggal bersama dengan kakak laki-lakinya yang bernama Abdurrahman. Kakak Murniati itu dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin beribadah. Menurut beberapa kerabat dekat, Abdurrahman adalah seorang penyayang keluarga dan selalu memperlakukan adiknya dengan baik. Murniati juga menganggap Abdurrahman sebagai pengganti dari sosok ayah kandungnya. Kakaknya itu adalah seorang yang bertanggung jawab hingga sempat membiayai sekolahnya dulu. Namun Abdurrahman terpaksa harus meninggalkan Murniati karena sudah menikah. Dia kemudian tinggal di Bekasi dan hal itu membuat Murniati harus tinggal sendirian di rumah. Walaupun jarak dari rumah ibunya dan Purwanto hanya berjarak 100 meter, namun Murni jarang mengunjungi ibu dan suaminya di sana. Murniati di kalangan para tetangga juga dikenal memiliki adab yang baik. Dia seorang wanita yang murah senyum dan selalu menyapa saat tidak sengaja berpapasan. Hingga sebuah peristiwa yang mengerikan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari di tahun 2017 yang lalu. Peristiwa tersebut bahkan membuat keluarga dari Murniati sangat terpukul hingga tidak percaya dengan kenyataan yang sangat memilukan tersebut. Kejadian itu berawal saat seorang warga mendengar suara gaduh yang disertai tangisan dari dalam rumah Murniati. Saat itu sedang menunjukkan jam 2 malam dan warga itu langsung bangun merasa ada yang tidak beres dari dalam rumah Murniati. Warga yang bernama Nelawati tersebut kemudian langsung membangunkan suaminya dan berkata bahwa ada keributan yang terjadi di rumah sebelah. Saat itu suami dari Nelawati hendak keluar untuk memastikan, namun Nela menolak dan mencegahnya karena takut ada sesuatu tindak kejahatan di sana. Kecemasan antara sepasang suami istri itu kemudian bertambah. Saat beberapa menit berikutnya mereka kembali mendengar keributan yang cukup hebat. Dan kali ini terdengar sebuah teriakan yang berkata, "Ambil saja semuanya yang kamu mau agar kamu puas." Nelawati menyadari bahwa suara tersebut adalah suara milik Murniati dan mereka kemudian memutuskan untuk membangunkan para warga yang lain termasuk ibu kandungnya. Hingga akhirnya Ibu Popong bersama dengan para warga kemudian mendatangi rumah dari Murniati. Rumah itu terkunci dari dalam, namun karena Ibu Popong memiliki kunci cadangan mereka akhirnya bisa masuk dengan sangat mudah. Saat sudah berada di dalam, Ibu Popong tiba-tiba saja dibuat terkejut karena melihat anaknya sudah dalam keadaan yang mengenaskan. Dia seketika menangis sangat histeris dan langsung tidak sadarkan diri. Murniati ternyata terbaring tidak berdaya dengan luka yang cukup parah di kepalanya. Matanya juga menatap tajam ke atas dan dia dinyatakan sudah tidak lagi bernapas.
Atas kejadian tersebut, Lara warga kemudian melaporkannya ke pihak kepolisian. Hingga setelah instansi itu akhirnya datang, mereka selanjutnya membawa tubuh Murniati ke Rumah Sakit Polri di Keramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan yang mendalam oleh tenaga medis. Sementara itu, petugas kepolisian kemudian bergerak dengan cepat. Mereka melakukan penggeledahan di rumah Murniati beserta halamannya. Para warga termasuk Ibu Nelawati dan suaminya juga bersaksi di hadapan petugas dan mereka semua menduga bahwa Murniati adalah korban perampokan yang disertai dengan kekerasan. Namun sekitar 2 jam pihak kepolisian memeriksa rumah tersebut. Mereka tidak menemukan adanya kerusakan di pintu masuk maupun kerusakan di jendela kamar. Hingga barang berharga dari Murniati juga tidak ada satupun yang menghilang. Pihak kepolisian kemudian membuat skema kejahatan. Jika memang itu benar adalah kasus perampokan, pintu yang terkunci menandakan bahwa tidak ada upaya seorang penjahat masuk secara paksa. Bahkan mereka menilai bahwa pelaku memiliki kunci cadangan dari rumah tersebut, karena tidak ada upaya pembobolan maupun pengerusakan. Hingga para petugas kepolisian menyimpulkan bahwa yang masuk ke dalam rumah ini pasti adalah orang terdekat dari Murniati. Pihak kepolisian kemudian mengumpulkan beberapa bukti pendukung. Mereka selanjutnya mengumpulkan data tersebut untuk menarik kesimpulan dan memecahkan kasus ini. Kejadian yang mengerikan ini tidak hanya membuat beberapa orang sangat terkejut, mereka juga merasa terpukul dan merasa kehilangan sosok dari Murniati. Karena menurut mereka Murniati adalah sosok yang wanita yang sangat baik. Wanita berhijab itu juga sering kedapatan membantu para tetangga jika ada sebuah acara keluarga. Kesedihan tidak hanya terpancar dari raut wajah ibu kandung dan ayah sambungnya, hal itu juga ditujukan oleh Abdurrahman selaku kakak tertuanya. Abdurrahman bahkan menulis beberapa status di media sosial. Dia merasa sangat teriris hatinya saat mengetahui adiknya menjadi korban atas kejadian yang tragis. Singkat cerita, keesokan harinya pihak kepolisian kemudian meminta keluarga Murniati untuk datang ke Rumah Sakit Keramat Jati. Mereka kemudian meminta persetujuan atas rencana pembedahan pada tubuh Murniati. Awalnya Ibu Popong langsung menyetujui hal tersebut, namun langsung ditentang oleh Abdurrahman yang menolaknya dengan sangat keras. Hingga perdebatan itu begitu sangat hebat antara ibu dan anak di rumah sakit, dan kesepakatan mereka akhirnya tertunda untuk beberapa hari mendatang. Pihak kepolisian juga secara khusus meminta keterangan dari Ibu Popong. Mereka ingin mengetahui tentang kunci cadangan yang berafa di rumah Murniati. Ibu Popong kemudian menjelaskan bahwa yang memegang kunci rumah itu hanya dia dan Murniati, tidak ada orang lain selain mereka sang memiliki akses masuk ke dalam rumah tersebut. Namun sekitar 2 bulan yang lalu, kunci rumah yang dimiliki olehnya mendadak hilang dan sampai sekarang tidak pernah ketemu. Dan yang dipegang saat ini adalah kunci buatan yang dibuatnya di tukang pembuatan kunci cadangan beberapa minggu yang lalu. Saat kunci itu hilang, Ibu Popong sempat menaruh curiga terhadap anak pertamanya. Dia merasa bahwa Abdurrahman lah yang mengambil dan ingin mempunyai kunci itu juga. Namun kecurigaan itu tidak dihiraukan olehnya. Dia hanya menganggap itu sebuah persoalan yang biasa dan keributan kecil. Masalah tanah warisan memang menjadi pemicu yang utama. Diketahui dari keterangan Ibu Popong bahwa anak pertamanya memang sudah meributkan rumah yang ditinggali oleh Murniati. Dia yang merasa adalah anak laki-laki yang pantas untuk menerima harta dari ibunya. Keributan itu memang bersifat tertutup sebab Ibu Popong tidak pernah menanggapi dan memberi respon saat Abdurrahman meributkan hal tersebut. Dari hasil keterangan ataupun penjelasan ibu korban, pihak kepolisian akhirnya bisa mengerucutkan kasus ini pada satu orang yang menjadi terduga pelaku. Mereka menyimpulkan setiap bukti dan keterangan para saksi hingga setelah menginterogasi Abdurrahman di kantor kepolisian, mereka akhirnya langsung menetapkan bahwa kakak kandung Murniati adalah pelaku tunggal pada kasus ini. Para tetangga sekaligus kerabat dekat Murniati seketika langsung terkejut seperti tersambar petir. Mereka bahkan tidak menduga bahwa kakaknya menjadi dalang atas kematian adiknya sendiri. Mereka juga sedikit tidak percaya bahwa Abdurrahman tega melakukannya. Terlebih saat dia sempat tinggal di desa ini. Para warga menilai Abdurrahman sebagai seorang yang sangat baik. Dia juga salah satu pemuda yang sering sholat ke masjid dan melakukan ibadah yang lain. Kejadian ini sangat menggemparkan desa Pondok Rangon, dan mereka kemudian langsung mendatangi Ibu Popong untuk memberi support dan kekuatan hati yang lebih besar. Menurut kesaksian suami ketiga Ibu Popong yang menjadi ayah sambung Murniati, sifat dan karakter dari Abdurrahman memang berubah semenjak dia menikah. Abdurrahman beberapa kali berkunjung ke rumahnya dan selalu pembahasannya tidak jauh dari harta warisan.
Purwanto menyebutkan bahwa Abdurrahman seperti sedang digelapkan oleh materi. Dia juga sama sekali tidak pernah menanyakan kabar ibunya, bahkan sekedar memberi perhatian kecil kepada adiknya. Sikap perubahan itu memang sangat mencolok, terlebih dia sering memarahi ibunya tentang rumah yang sedang ditempati Murniati. Abdurrahman ingin Murniati menjual rumah warisan tersebut dan uang itu harus dibagi dua dengannya karena dia adalah anak laki-laki di keluarga tersebut. Dia juga mengatakan bahwa yang memiliki kuasa atas harta warisan adalah dirinya sendiri. Murniati seharusnya menikah saja, jangan melanjutkan pendidikan karena membebani keluarga mereka. Di hadapan petugas kepolisian, Abdurrahman akhirnya mengakui semua perbuatan yang sudah dia lakukan terhadap adiknya. Dia mengaku hilap dan gelap mata, saat itu dia memang sedang berada pada puncak emosi yang cukup tinggi. Abdurrahman kemudian menceritakan bahwa saat itu dia sedang berkunjung ke rumah dari Murniati dan memang bertujuan akan membahas persoalan harta warisan. Awalnya perbincangan antara keduanya memiliki intensitas yang cukup baik, namun saat pembahasan mengarah ke soal rumah yang ditempati Murniati, keduanya terlibat perdebatan yang cukup hebat. Abdurrahman mengatakan bahwa dia juga memiliki hak atas rumah ini dan Murniati harus menjualnya agar semuanya bisa adil semestinya. Namun Murniati bersikukuh untuk menolak, karena menurutnya rumah tersebut adalah satu-satunya harta yang tersisa. Dan jika memang mereka akan punya hidup yang baru, setidaknya rumah ini adalah tempat untuk pulang dalam keluarga mereka. Pertentangan di antara adik dan kakak itu terus berlanjut, kata cacian dan makian kemudian mulai terlontar dari mulut keduanya. Terlebih saat Murniati sudah berkata dengan nada yang berteriak, emosi dari Abdurrahman seketika muncul cukup tinggi hingga kepalanya sudah cukup mendidih. Saat itu karena problematika dalam rumah tangga Abdurrahman juga memiliki masalah yang besar, hingga serentetan problem tersebut membuatnya melampiaskan semuanya ke adiknya sendiri. Abdurrahman sudah tidak berpikir secara rasional, dia kemudian menghabisi Murniati di dalam kamarnya dengan serangan secara membabi buta. Setelah memastikan adiknya sudah tidak bernapas, Abdurrahman kemudian melarikan diri dan bersandiwara dengan merasa ikut bersedih atas kehilangan Murniati. Dalam keterangan di beberapa sumber berita atas perbuatan yang sudah dilakukan oleh Abdurrahman tersebut, dia harus menerima hukuman selama 15 tahun kurungan penjara. Sebuah hukuman yang sangat dilematis, terlebih untuk ibu Popong yang sudah melahirkan keduanya. Satu anak pertamanya masuk ke dalam penjara atas perbuatannya menghabisi anak keduanya. Sebuah kesedihan yang tidak bisa nilai dengan apapun, terlebih itu hanya menyangkut keserakahan atas harta warisan yang dimilikinya. Manusia memang punya sisi yang tidak bisa terduga, hingga mereka sering terbutakan oleh harta di depan matanya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa keutuhan keluarga adalah poin paling utama dari apapun yang ada di dunia.